Hai sahabat podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya, Dina Oktaviana yang akan menemani sahabat podcast pada hari ini. Nah teman-teman, senang sekali nih pada episode hari ini kita kedatangan tamu istimewa narasumber kita, yaitu Bapak Radinal Setiadinsa, SPD MTI, selaku dosen Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Selamat datang Pak. Selamat datang kembali. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang belum minumnya aja nih. Minumnya, oke nanti disiapin sama tim podcast ya Siap, Pak boleh. di akhir. Oke, udah semangat dan siap belum nih Pak? Boleh dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya Pak. Nah teman-teman, topik kita kali ini adalah mengenai sharing session, sertifikasi, tren teknologi, dan gaya belajar mahasiswa. Jadi, narasumber kita ini akan berbagi pengalaman, sharing mengenai pentingnya sertifikasi atau sertifikat keahlian bagi mahasiswa, bagaimana cara mendapatkan sertifikat keahlian secara gratis, dan sharing tren teknologi masa kini yang mahasiswa wajib tahu, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Dan yang terakhir nih, share mengenai informasi gaya belajar mahasiswa di UK. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali nih ya Pak obrolan kita. Nah, menurut Bapak nih Pak, seberapa penting sih mahasiswa mengetahui tentang tren teknologi yang berkembang dan juga tren teknologi di masa depan? Kalau sekarang itu zaman digitalisasi. Jadi kalau sebagai mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Komputer, itu digitalisasi atau tren teknologi itu sangat berkembang pesat. Jadi kalau seandainya mahasiswa tidak mengetahui atau tidak mengikuti tren perkembangan, itu bisa dibilang ketinggalan zaman. Jadi alangkah baiknya memang harus sangat penting banget untuk bisa mengikuti tren teknologi. Sekarang itu tren teknologi apa-apa itu dengan handphone, dengan smartphone, selainnya dengan klik aja bisa menjelajahi dunia atau bahkan bisa membayar, bisa berpindah tempat bahkan istilahnya. Jadi kalau nggak mengikuti atau istilahnya ketinggalan zaman, nggak mengikuti teknologi itu. Jadi harus sangat penting teknologi berkembang ini. Oke, dan kalau perbedaan yang paling signifikan yang menurut Bapak teknologi di masa sekarang sama mungkin nanti bayangan di masa depan itu kira-kira apa Pak? Kalau sekarang aja udah kelihatan dengan AI-nya. Dengan AI-nya orang istilahnya kita mengasih clue, mengasih apapun, jawabannya sudah ada. Itu baru sekarang. Apalagi mungkin dengan 5 tahun, 10 tahun, bahkan dengan masa depan, itu bahkan mungkin parkir udah tidak ada. Istilahnya mungkin kayak film-film Star Wars atau misalnya Transformer, istilahnya dengan sesuatu hal yang nggak mungkin di zaman sekarang atau zaman dulu itu akan mungkin terjadi, dia akan datang. Itu sangat pesat sekali perkembangan. Setahun 2 tahun itu sangat pesat sekali perkembangan zamannya tersebut. Berarti emang berpengaruh banget ya Pak perkembangan Sangat berpengaruh. zamannya. Istilahnya harus memang mengikuti. Jadi sebenarnya bukan hanya mahasiswa, tapi generasi dari mungkin saat masih sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, itu udah pendidikannya emang udah harus ke digitalisasi. Dengan teknologi jadi semakin berkembang dan akhirnya memang ibaratnya itu mungkin bisa pangsa pasar Indonesia itu tidak hanya sebagai user saja, tapi sebagai bisa menciptakan. Developer juga Developer ya Pak? itu dia. Jadi nggak hanya sebagai user, selama ini kita hanya sebagai pengguna saja, belum bisa menciptakan. Oleh karena itu orang luar itu sangat senang dengan Indonesia. Kenapa? Dengan mereka menciptakan suatu produk, mereka bisa memasarkannya di Indonesia. Jadi Indonesia itu tempat pasar doang. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman, dengan semakin Indonesia atau anak-anak mudanya melek teknologi, mudah-mudahan bisa menjadi rumahnya sendiri. Jadi nggak hanya sebagai user, jadi sebagai menciptakan dan juga sebagai pasarnya juga. Di ke depan seperti itu. Oke, nah tadi kan kita harus sebagai developer juga nih Pak ya. Tapi untuk menemukan rasa interestnya kita itu menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut interest itu pertama-tama kenalin diri dulu. Kenalin diri sebenarnya kita itu atau diri sendiri itu senangnya di mana. Kalau senangnya kayaknya saya senang banget sih main game mulu nih. Ya udahlah. Istilahnya bagaimana cara untuk bisa menciptakan game yang bisa disukai. Oh, oke. Pangsa pasarnya apa?
pasarnya dia menguasain anak-anak SMA, anak-anak SMP. Ya udah, ciptakan pasar SMP. Dan akhirnya dia menjadi developer, tahu letak kesalahannya seperti apa, kesukaannya seperti apa, dan akhirnya bisa menjadi ciptakan. Jadi tergantung passionnya diri sendiri, itu senangnya di mana. Oh, saya senangnya sering ini mulu nih, ngeklik apa belanja mulu. Ya udahlah, ciptakan suatu e-commerce sehingga e-commerce itu punya dia sendiri, dan akhirnya bisa punya global, punya teknologi yang dia kuasai sendiri ini gitu. Tergantung passion dari orang tersebut. Berarti bisa analisis kebutuhan pasar itu dari diri sendiri juga, diri ya sendiri, Pak? itu senangnya maunya di mana. Kalau paling utama sih memang kalau jujur dengan teknologi itu tidak tidak memusingkan atau tidak pelajaran matematika. Jadi kalau dulu itu matematika itu sering dianggap tabu, selainnya pelajaran sulit. Sekarang itu bagaimana matematika itu senangin, karena dengan teknologi itu matematika dengan ada logikanya, ada perhitungannya, itu sangat penting sekali sebagai dasar intinya. Betul. Dan bahkan kita bisa bikin program matematika by bahasa pemrograman ya Pak Betul ya? sekali. Jadi dengan selainnya tahu dengan teknologi, bisa memudahkan orang yang tadinya apa sih, kita perlu menghafal dulu tentang rumus bangun data, rumus bangun ruang. Dengan menciptakan istilahnya teknologi, program aplikasi bisa diciptakan dan bisa membantu mungkin adiknya atau istilahnya orang tua mengecek apakah jawaban dari anaknya, PR-nya tersebut sudah sesuai atau belum, sudah benar atau belum. Maka lebih mudah intinya, menolong dari keluarganya sendiri. Setuju banget sih Pak, karena kebetulan saya juga ada tugas untuk program tersebut. Jadi emang sangat membantu ya Pak dari teknologi ini. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang teknologi lagi nih Pak, menurut Bapak apa aja nih teknologi yang saat ini sedang tren? Kalau sedang tren mungkin dalam 2-3 tahun itu beberapa yang mungkin mengenal tentang Flutter. Flutter itu suatu teknologi yang tidak hanya bisa di mobile, tapi juga bisa di web istilahnya. Jadi kalau orang dulu hanya tentang mobile, tentang atau Android atau tentang iOS developer, tapi sekarang dengan adanya Flutter bisa mobile maupun web developer intinya. Dengan bahasa penggunaannya itu Dart. Jadi mungkin di zaman sekarang itu mahasiswa Indonesia itu tentang mobile itu beberapa baru mempelajari tentang Flutter, tapi di luar itu sejak SMA atau mungkin sejak SMA sudah diajarkan tentang Flutter, membuat program aplikasi tentang Flutter, sehingga dia menguasai teknologi untuk bisa ke depannya. Selain itu tentunya yang paling berkembang ini sekarang VR. VR-nya itu dengan AI-nya, dengan istilahnya film, mungkin mengenal film, nonton Ready Player One. Ready Player One itu keluar tahun 2015 atau 2016 saya lupa. Itu mengenalkan bagaimana cuman diem diri di rumah, cuman tidak kemana-mana, tapi bisa mengetahuin merasakan apa yang sudah dirasakan oleh orang luar. Jadi ibaratnya dengan menggunakan suatu kacamata, suatu device kacamata, kita bisa main tenis, bisa main games, istilahnya sesuatu yang nggak perlu keluar rumah. Nah itu zaman yang sekarang dengan VR teknologinya, VR dengan AR-nya ya. Kalau di FIK itu ada pelajaran VR dan AR ya. Jadi walaupun alatnya belum terada, mungkin bisa nanti akan dibeli alat-alat tersebut sehingga akhirnya nanti mahasiswa Indonesia atau mahasiswa UPN tentunya itu tidak akan ketinggalan zaman. Ya, bener banget. Jadi emang harus terus diperkembangin ya Pak ya, biar terus kita mahasiswanya juga semakin berkembang dalam teknologi. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal AI tadi nih Pak, menurut Bapak, dari pandangan Bapak nih, AI itu termasuk yang positif kah atau ada dampak negatifnya juga? AI ini yang sering disebut open AI yang ChatGPT itu atau ada yang lain? Ya, mungkin khususnya di mahasiswa GPT kali ya Pak. Oke, baik. Kalau ChatGPT itu ada positif, ada negatifnya. Jadi ibaratnya sama seperti dulu munculnya Google. Apakah zaman dulu dengan munculnya Google itu mereka nggak boleh melihat atau mencari sumber informasi dari Google? Tidak. Tapi bagaimana caranya suatu pengajar, suatu pendidik bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Oleh karena itu,
nggak masalah atau bernilai positif kalau seandainya bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Negatif kalau seandainya hanya berpikiran kita hanya pakai ChatGPT aja, apa-apa ChatGPT. Tapi kalau ternyata ChatGPT itu salah dan tidak ada jawabannya, itu yang akan bermasalah. Tapi ada poin plus sama minusnya. Sehingga bagaimana caranya menyikapi hal itu untuk bisa dimanfaatkan untuk pelajaran maupun bisa tugas. Tapi kita tahu sendiri itu berasal dari mana. Sehingga nanti saat mengerjakan ujian, saat mengerjakan kalau mahasiswa itu skripsi, itu bisa tahu tata letaknya itu di mana, tata kesalahannya seperti apa, caranya ini dapatnya dari mana, sehingga nanti kalau seandainya dirubah-rubah dan ditanya, mahasiswa tersebut tahu. Oke, yang penting harus mempergunakan dengan sebaik mungkin ya Pak. Jadi emang bisa positif kalau dalam proses pembelajaran, tapi dalam ujian sebaiknya jangan ya Pak. Tapi ada juga beberapa seperti saya membolehkan ChatGPT. Oh iya Pak. Karena jawabannya nggak ada. Menarik banget Pak. Gimana tuh Pak? Kenapa? Alasannya? Alasannya karena kalau seandainya praktikum kalau teori jelas, istilahnya teori itu cuma definisi, pasti jawabannya ada. Tapi kalau seandainya praktikum, bagaimana caranya membuat jawabannya itu nggak ada di ChatGPT. Seperti itu. Kalau seandainya saya sebagai istilahnya dosen, bagaimana caranya supaya soal tersebut saat di ChatGPT kan itu nggak keluar jawabannya. Nah itu. Wow. Karena seperti itu. Jadi dibebaskan. Jadi dosen atau pengajar itu tidak menutup bahwa emang mahasiswa itu pasti akan mencari teknologi yang baru, mencari device yang baru, informasi yang baru. Oleh karena itu sebagai dosen juga supaya bisa bagaimana caranya boleh dimanfaatkan, tapi bukan sebagai jawaban tersebut. Hasil 100% jawaban itu langsung ketemu, kelar. Boleh sumber informasi sama kayak Google, sama kayak mungkin GitHub kalau seandainya nyari codingan untuk information seperti itu. Dari dosennya juga harus kreatif ya Pak, kreatif untuk mengimbangi dari mahasiswanya ya Pak. Oke, mungkin kita bergeser sedikit ke sertifikasi nih Pak. Menurut Bapak seberapa penting sertifikat untuk mahasiswa Pak? Sertifikat, jadi kalau kata politik yang di luar, sertifikasi itu sebenarnya sertifikasi itu bukan tanda dia pintar, tapi dia sudah mempelajari, sudah menguasai, sudah mempelajari dari ilmu tersebut. Bukan dia ternyata punya sertifikat pintar, belum tentu. Atau sama juga kayak sertifikat ijazah, apakah dia jadi pintar dengan kita? Enggak. Dia pernah sekolah di suatu kampus tersebut atau suatu di SMA tersebut, ijazah tersebut. Jadi sertifikat itu sangat penting, walaupun ibaratnya skill yang paling penting sih. Sertifikat itu sebagai kalau dalam pekerjaan itu cuma lulus administrasi aja. Lihat ada sertifikat, lulus administrasi. Tapi bagaimana yang paling penting itu skillnya. Skillnya dari orang tersebut untuk bisa mendapatkan. Nah, sertifikat yang ibaratnya itu dikuasain atau dipentingin oleh mahasiswa atau orang tersebut adalah bagaimana caranya kuasain satu bidang saja. Karena dengan kuasain satu bidang, orang tersebut itu bisa memiliki keahlian yang dipunyai oleh orang tersebut. Jangan sampai nanti misalnya ada 8 atau 10 bidang, dia nguasain hanya 10% aja. Nah itu malah kegagalan. Kuasain satu bidang, dia gak akan rugi. Atau ibaratnya kuasain satu bidang atau learning path, kalau seandainya sertifikat tersebut, dia gak bakalan jadi pengangguran. Waduh. Wow. Gimana seperti itu keluarnya. Apalagi kuasain satu learning path sampai mempunyai sertifikat global. Nah itu bisa dibilang kalau dia nggak keterima di pekerjaan yang lain, dia bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Kalau seandainya udah punya expert di bidangnya. Kayak gitu. Berarti emang sepenting itu ya Pak untuk sangat menjadi expert ya Pak? Karena pengaruh dari kompetitif juga atau gimana menurut Bapak? Kalau kompetitif memang dengan generasi sekarang yang mungkin dari usia 5 tahun, 6 tahun sudah punya handphone, sudah melek dengan teknologi. Zaman saya dulu baru kenal PC ya. Kenal itu di zaman SMP. Kenal baru Microsoft Word. Jadi mereka ketinggalan zaman banget istilahnya. Dengan seperti ini otomatis makin satu sama lain itu saling kompetitif. Bagaimana supaya bisa untuk
dulu-duluan atau istilahnya menguasai teknologi. Jadi emang sangat penting sekali teknologi itu. Oleh karena itu sertifikat bisa dimiliki, tapi yang paling penting skillnya, skill dari orang tersebut. Jadi kalau sertifikat itu cuma sebagai tanda aja, tanda, tapi lebih baik nggak punya sertifikat tapi skillnya ada daripada punya sertifikat ya tapi ditanya nggak bisa, sama aja gitu. Tapi saya pernah dengar juga nih Pak, katanya kan kalau sertifikat itu berarti diakui gitu kan ya. Dan kalau skill doang itu katanya kurang diakui gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Sama seperti kalau zaman perusahaan-perusahaan yang sekarang itu, yang saya bilang sertifikat itu cuma lulus sampai administrasi. Apakah dengan sertifikat tersebut dia bisa langsung keterima kerja? Enggak. Otomatis dites dulu. Nah kuncinya tuh di tesnya itu. Kalau seandainya di tes ternyata artinya kamu sudah memiliki sertifikat ini, tapi kok nggak bisa. Lebih baik langsung punya pengalaman kerja seperti apa, tapi nggak punya sertifikat. Pengalaman pada saat dites dia bisa, itu yang paling penting. Yang paling penting dan misalnya itu yang paling keterima. Tapi lain lagi kalau cuman sertifikatnya mungkin yang pelatihan besar. Tapi kalau sertifikat yang level global yang nggak mungkin dipalsukan atau istilahnya yang data tersebut itu bisa langsung ke sumber utamanya. Nah itu kemungkinan di tesnya itu mungkin di tes kecil tapi dia pasti punya komunitas. Oh ya kenal dia ini pasti keterima. Gitu. Itu berdasarkan rekomendasi juga bisa ya Pak? Bisa juga. Nah kalau menurut Bapak nih sertifikat yang mendukung mahasiswa untuk jadi bisa expert atau diakui gitu apa aja Pak? Kalau zaman sekarang itu sertifikat untuk pelatihan ginian itu sangat banyak banget. Sebab kenapa? Karena sejak zaman 2015 Presiden Joko Widodo menghimbau atau memerintahkan kepada kementerian-kementeriannya bahwa di tahun 2030 Indonesia itu memiliki saya lupa berapa juta developer untuk bisa ditingkatkan. Oleh karena itu sejak tahun 2015 banyak tuh pelatihan-pelatihan dari Kominfo, dari mungkin mitra-mitranya dari pemerintah mengadakan pelatihan digital. Pelatihan digital mungkin pasti secara gratis intinya, secara online dan untuk bisa menciptakan generasi tersebut. Sebab saat diperintahkan untuk tahun 2030 bisa mempunyai berapa jutaan developer, itu dihitung-hitung karena lulusan dari misalnya seluruh kampus di universitas, fakultas ilmu komputer yang tentang digitalnya itu masih kurang. Oleh karena itu Presiden mencanangkan hal tersebut. Sejak tahun 2015 banyak pelatihan-pelatihan, banyak sertifikasi yang secara gratis tentunya. Nah sekarang ini masih ada sertifikat namanya atau pelatihan secara online itu dari Indosat namanya ID Camp. Itu sampai November registrasinya. Terus belajarnya itu sampai Desember. Ada 8 learning path. 8 learning path itu bisa dipilih sesuai dengan passionnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, baik dari front end yang saya senangnya dengan web nih, masuk bisa front end web. Saya senang dengan back endnya, oke, back end app, back end. Terus satu lagi senang dengan AI-nya, boleh machine learning developer. Saya nggak senang nih dengan gitu, saya senang mengolah data nih, bisa masuk ke data scientist. Jadi ada 8 learning path, bisa di searching di Google bagaimana pelatihan Indosat untuk tahun 2023 ini. Masih dibuka, bisa langsung diklik dan langsung mendapatkan akses belajar. Tentunya pasti dasar itu memang kerjasama dari Indosat dan emang sudah gratis dari tahun-tahun sebelumnya untuk bisa menciptakan generasi-generasi dengan developer atau digitalisasi. Sebab dengan bisa cepat bisa lulus cepat dan mendapatkan nilai terbaik, itu nanti akan berkelanjutan lagi. Jadi saat ini semua registrasi itu akan mendapatkan kelas pemula atau mendapatkan kelas dasar. Lulus dari situ dengan cepat dan mendapatkan nilai tinggi, itu bisa mendapat akses lagi kelas menengah. Terus kelas menengah ternyata dia cepat lagi dan tinggi lagi, dapat kelas advance. Jadi ibaratnya dengan modal laptop dan modal internet
itu dia bisa menguasain benar-benar satu bidang, satu learning path untuk bisa kuasain dan akhirnya bisa menjadi advance. Zaman saya dulu untuk pelatihan itu berbayar. Jadi ibaratnya, dan bayarnya itu cuma sampai dasar doang. Udah jutaan cuma dasar. Ini cuma modal laptop, modal internet, bisa menguasai sampai advance. Dan otomatis apa? Dari kelas tersebut dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu yang nanti akan bisa jadi sertifikasi untuk bisa dimiliki. Sampai advance, skillnya dia punya, dan akhirnya dia bisa mendapatkan kemampuan yang dia punyain intinya. Dan insya Allah yang tadi targetnya apa? Dengan menguasai satu bidang, suatu learning path, insya Allah lulus dari mahasiswa itu nggak akan nganggur intinya. Dan kalau misalnya keterima ada portofolio dari bisa dibuat CV, ngelamar, itu administrasi ibaratnya lolos lah. Tinggal dia tes dengan manajer IT-nya. Wow, menarik banget ya Pak. Ini informasi buat teman-teman juga nih yang mau ikut ID Bootcamp ya Pak. ID Camp dari Indosat sampai November tuh masih buka nih teman-teman. Jadi bisa langsung dicek aja nanti, dikepoin dan ikutin aja nanti dapat sertifikatnya ya Pak ya. Pasti ya, tentunya. Oke, menarik banget. Nah, kalau tentang sertifikat tadi nih Pak, kan kita harus ada skill juga berarti ya. Berarti kan di sana bukan cuma teori gitu ya Pak, ada praktikum juga gitu yang di Indosat atau gimana Pak? Jadi pertama memilih kelas tersebut itu dari kelas dasar tersebut. Nah, kelas dasarnya itu secara otomatis diajarkan bagaimana awalnya. Misalnya kalau seandainya tadi Android developer itu diajarkan bahasa Kotlin. Karena bahasa Kotlin itu bahasa yang diakuin yang pertama dari Google. Jadi belajarin dulu bahasa Kotlinnya. Setelah itu apa? Membuat Android untuk pemula. Nah, Android pemula itu untuk bisa lulus dari kelas tersebut menciptakan suatu project. Projectnya itu tentunya aplikasi mobile. Berarti ada portofolionya ya Pak? Ada portofolionya. Terus satu lagi kalau seandainya apa? Machine learning. Kalau machine learning dapat 2 kelas. Dan ini apa pertama? Bahasa Python. Untuk bisa tahu dasarnya dulu bahasa Python. Terus yang kedua machine learning untuk pemula. Lulus dari situ bisa mengerjakan project juga. Dan otomatis proyeknya itu mungkin aja bisa tugas dari mahasiswa mata kuliah sekarang bisa dipakai. Tentunya kan lumayan juga istilahnya. Kalau tercepat dan terbaik bisa lanjut ke menengah. Dari menengah terbaik juga lagi langsung advance. Nah, kalau advance mungkin belum tahu saya apakah bisa dapat diikutkan juga dengan sertifikasi global atau tidak intinya. Nah, kalau saya sertifikasi global alhamdulillah sekali. Nah, mungkin seperti itu kalau sertifikat. Jadi bisa berkelanjutan intinya sama dengan masuk ke MBKM nanti gitu. Berarti emang sangat membantu ya Pak buat nanti magang dan di dunia kerja. Betul sekali. Banget lah. Gratis intinya semuanya. Iya dan diakuin juga ya Pak kalau emang besar ya dari penyelenggara bootcampnya atau sertifikatnya ya Pak. Sebab dengan bulan Oktober ini memang jatah bagiannya dari Indosat. Tapi kalau seandainya dari masuk ke bulan Maret, April ada lagi punyanya DTS, yaitu Digital Talent Scholarship yang punyanya Kominfo, sama juga untuk bisa melakukan pelatihan secara online. Jadi dalam 1 tahun itu memang Indonesia itu dari instruksi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bisa menciptakan orang yang bisa digitalisasi, karena target 2030 itu bisa jutaan orang Indonesia untuk bisa targetnya yang tentu aja jangan sampai jadi pasar doang di Indonesia, user doang, tapi bisa menciptakan suatu device, suatu aplikasi atau suatu web untuk bisa digunakan untuk diri sendiri dan bangsa Indonesia tentunya gitu. Berarti kita harus jadi developer juga nih ya teman-teman, biar kita nggak jadi pasar aja ya Pak ya. Oke, mantap. Nah teman-teman jangan lupa nih nanti ikutin sertifikasinya dari ID Camp Indosat ataupun yang tempat lainnya. Atau mungkin Bapak ada rekomendasi tempat lain juga Pak? Kalau untuk saat ini karena masih bulan registrasi sampai bulan November dan itu ada 8 learning path dari Android front end web, back end, machine learning, terus data scientist, terus ada mungkin cyber security nanti juga ada, dan istilahnya itu udah cukup istilahnya. Kalau mungkin berbayar silakan, tapi kalau untuk nyari yang gratis mahasiswa senangnya dengan gratis tuh. Gratis, apalagi kerjakan di rumah terus dapat sertifikat lagi. Nah, itu yang dicari kan intinya. Iya betul. Cukup Pak. Iya. Itu udah paket lengkap ya Pak. Paket lengkap sekali. Tinggal niat dan tekadnya aja. Betul sekali, betul. Oke.
Nah, tadi kan kita harus ada bukan harus ya, tapi perlu ada sertifikat dan pastinya berkaitan sama gaya belajar juga nih Pak. Kita ngomongin gaya belajar. Kira-kira menurut Bapak nih, kan kebetulan dari keluarga Bapak ada yang belajar, ada yang sebagai pengajar di UK ya Pak ya. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak tentang gaya belajar mahasiswa di UK. Oke. Kalau keluarga bisa dibilang keluarga itu istri Ya. Istri yang bekerja di negara tersebut. Dia karena apa ya? Dia dari bulan Mei di sana, tapi baru mengajar di akhir September, nggak salah. Di akhir September mengajarnya, jadi baru 3 pertemuan atau mungkin 2 atau 3 atau mungkin 4 pertemuan. Jadi untuk kondisi cara belajar di sana. Jadi cara belajar di sana itu mungkin sama seperti Indonesia, tergantung bagaimana keterimanya di kampus tersebut. Jadi kalau kampusnya memang benar-benar yang baik, istilahnya gitu kan, otomatis lingkungannya pun juga semakin baik. Bagaimana setiap harinya itu kalau komputer ya, istilahnya di bidang computer science itu bagaimana setiap harinya dengan laptop terus, istilahnya nggak jauh-jauh, ibaratnya bagaimana caranya supaya lingkungannya tersebut mengerjakan tugas, mengerjakan proyeknya dari dosen, tergantung. Jadi kalau seandainya sekarang ini istri itu tepatnya di kota Sheffield, nama kampusnya Sheffield Hallam, itu kampus negeri juga. Jadi baru 3 pertemuan, istri menceritakan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar pengen banget mendapatkan ilmu. Jadi setiap detail ditanyakan karena mereka beranggapan bahwa apa yang dia keluarkan itu harus dapat sama apa yang dia miliki gitu. Tapi paling perbedaannya karena di sana orang barat, kita orang timur, perbedaannya hanya memanggil. Jadi ibaratnya kalau di sini kita manggil Pak, atau mungkin kalau senior manggil Kak, di sana istri saya dipanggil dengan nama. Misalnya kalau saya Radinal, tolong dong, ini kenapa ya codingan saya nggak jalan seperti itu. Jadi langsung manggil nama. Itu mungkin juga karena istri saya nggak terlalu jauh juga dengan mahasiswa, dianggap mungkin jadi mungkin sebaya kali intinya, atau mungkin nggak terlalu jauh jadi manggilnya nama. Entah itu kalau seandainya terlihat tua, apakah tetap manggil nama atau enggak, seperti apa. Itu perbedaan mungkin dari gaya belajar dari mahasiswa yang di luar negeri. Itu kalau seandainya di UK ya. Kalau seandainya di Malaysia, karena masih ada orang timur juga, tetap dipanggil, masih ada rasa hormat juga. Madam lah istilahnya, mungkin Mister istilahnya, seperti itu kalau di Malaysia. Ibaratnya sama seperti semua, memang intinya itu apa yang sudah dia keluarkan, entah dikeluarkannya itu dengan cara meminjam dari orang tua atau bagaimana, itu emang harus apa yang dimiliki. Sebab istri juga pernah cerita bahwa dia kuliah itu uangnya itu minjem dari pemerintah. Jadi ibaratnya itu kayak kuliah dulu aja, tapi nanti bayarnya saat dia sudah kerja. Jadi ibaratnya itu, oleh karena itu apa yang dia pelajarin itu harus dimengerti, dipahami. Karena nanti supaya bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya bisa mengembalikannya ke negara. Nah itu. Luar biasa banget ya Pak pemikirannya, berarti apa yang mungkin harus kita contoh ya Pak ya. Dan tadi perbedaan spesifiknya dari segi kultur ya Pak, berarti dari panggil dosennya langsung atau nama, tutornya gitu ya Pak. Nah menurut Bapak hal lain apa yang bisa dicontoh nih Pak untuk mahasiswa khususnya di Fakultas Ilmu Komputer supaya bisa meningkatkan kualitas belajarnya dari segi gaya belajar? Pertama-tama niatkan dulu, sebenarnya kuliah ini untuk apa sih? Kuliah untuk apa? Kalau seandainya kuliahnya untuk hanya main-main saja, yang penting lulus, yaudah kerjakan, yang penting masuk, kerjakan tugas, yang penting cukup aja lah, nilai B aja cukup, alhamdulillah, yang penting gue lulus lah intinya. Seperti itu lah, selesai. Tapi kalau seandainya tujuan kuliahnya itu bisa mendapatkan ilmu, sehingga nanti ilmunya itu bisa dipergunakan untuk bisa bekerja, dan istilahnya dari pengalaman selama 4 tahun ini dengan MBKM, dengan terima mata kuliah-kuliah tentang codingan, tentang membuat proyek, sehingga akhirnya dia punya pengalaman, punya skill yang bisa dibawa ke pekerjaan, sehingga saat dites dari manajer IT di suatu perusahaan, dia akan paham, dia akan mengerti, dan akhirnya bisa
bekerja di negara tersebut, di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kuncinya ada beberapa, bahwa pertama tujuan dari kuliah tersebut itu apa. Kalau seandainya sudah mengetahui tujuan dari kuliah itu dia apa, sendirinya itu akan membuat rencana sendiri. Pertama itu seperti apa, kedua itu seperti apa, ketiga seperti apa, dan akhirnya mungkin nggak ada lagi istilahnya yang kuliah sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun. Kuliahnya mungkin ada yang 3,5 tahun cepat. Jadi karena dia tahu potensi diri sendiri. Oke, saya mau seperti ini, dan saya akan bisa lulus seperti itu. Tapi bukan berarti kalau seandainya lulus yang 3,5 tahun atau 4 tahun itu melupakan juga organisasi. Karena suatu pekerjaan, suatu perusahaan itu juga penting. Selain hard skill-nya, soft skill-nya. Soft skill-nya itu bisa berupa teamwork, kerjasama. Juga kedisiplinan. Nah, itu bisa dicari dari organisasi. Organisasinya apa? Bisa lewat UKM, bisa lewat tentang KSM, bisa lewat mungkin BEM, dengan mengikuti kepanitiaan, sehingga akhirnya pada saat bekerja, pada saat gitu ditanya, oke, kamu punya hard skill, tapi kamu pernah nggak istilahnya ikut suatu kepanitiaan, suatu organisasi? Saya belum pernah, Pak, saya belum pernah, Bu. Sebab saat saya sekolah, kuliah, saya langsung pulang aja. Itu ada nilai minus. Yang tadinya dia mungkin paling tinggi istilahnya, tapi karena soft skill-nya nggak ada, itu jadi saya mungkin paling rendah. Kenapa? Karena dia belum tahu nih, belum diuji bagaimana pressure terhadap tekanan tersebut, organisasi tersebut, bagaimana caranya, terus bagaimana caranya dia bekerja sama dengan tim, terus bagaimana apakah dia bisa dipercaya, suatu misalnya memegang suatu ginian, bisa menyelesaikan tugasnya. Itu suatu istilahnya, walaupun hard skill penting, tapi soft skill juga penting. Jadi ibaratnya satu kesatuan, walaupun dari ilmu yang didapatkan sudah cukup, tapi jangan sampai lupa soft skillnya. Karena bagaimanapun juga soft skill itu sangat membantu. Jadi ibaratnya kalau hard skillnya misalnya 100 atau istilahnya tinggi, tapi soft skillnya belum ada, itu akan lebih rendah dibandingkan yang punya hard skillnya mungkin 50, tapi soft skillnya mendekati 100. Itu malah kebalik. Istilahnya kenapa? Karena hard skill itu bisa dipelajari, bisa kayak learning by doing. Kalau soft skill itu yang sulit gitu ya. Itu butuh butuh pengalaman, butuh suatu lingkungan yang bisa menciptakan soft skill tersebut. Setuju banget sih, Pak. Berarti kita harus mengetahui potensi diri sendiri dan juga menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill ya, Pak. Karena di dunia kerja sangat dibutuhkan dua skill tersebut ya, Pak. Nah, Pak, sebelum kita menutup podcast kita nih, pesan dari Bapak untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer itu gimana, Pak? Pesan apa nih? Pesan yang ingin disampaikan dari semua perbincangan kita ini. Oh iya, pesannya itu pertama, sertifikat itu penting gak penting, jadi tergantung dari mahasiswa tersebut. Karena cuma dapatin sertifikat asal lulus saja itu ya udah selesai. Tapi bagaimana sertifikat itu sebagai pijakan, suatu pegangan bahwa lulus dari sertifikat tersebut berarti memang harus punya skill yang dimiliki. Nah, kalau seandainya sudah punya rasa keinginan tersebut, itu insya Allah ibaratnya kedepannya benar-benar sesuai nih bidangnya, nggak salah jurusan, ibaratnya nggak salah jurusan, nggak salah masuk, memang benar-benar IT. Kuasain satu bidang, kuasain sampai dari dasar, menengah sampai advance, dan lulus dari UPN ini atau lulus dari kuliah ini nggak bakal nganggur. Kunci seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, diingat pesan dari Pak Radinel karena akan membantu teman-teman nih untuk di dunia kerja dan mungkin nanti buat magang juga nih untuk mahasiswa yang masih semester 3 atau di bawahnya ya Pak ya. Oke, begitu banyak sharing dari kita hari ini, tentunya dari Pak Radinel yang disampaikan dengan sangat menginspirasi kita ya teman-teman tentunya. Semoga teman-teman semua bisa lebih semangat lagi dalam belajar dan meraih impian teman-teman semua.
Dan sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk Pak Radinal yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan sharing. Banyak banget nih kita hari ini, Pak. Mungkin teman-teman bisa lebih semangat lagi nih dan lebih terinspirasi lagi untuk kedepannya. Dan terima kasih juga untuk sahabat podcast yang sudah bersedia menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam kata. Dan semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam sehat dan salam bela negara. Dah.